alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kami, sehingga kami dapat mengaplikasikan masalah kami dengan judul pembelajaran efektif sekolah dasar di era digital. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rai Surmapai. Di sebelah saya Nama saya Suci Ramadhani. dan tidak perlu berlama-lama, waktu saya berikan kepada pemateri untuk mengatakan materi. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Di sini saya sebagai pemateri yang akan membahas materi dengan judul pembelajaran efektif sekolah dasar di era digital. Jadi di sini kita ada beberapa poin yang akan dibahas. Ada 5. Yang pertama, pentingnya media digital dalam pembelajaran di SD. Yang kedua, apa saja karakteristik media pembelajaran yang efektif. Ketiga, apa manfaat dan tujuan penggunaan media pembelajaran. Yang keempat, keterampilan apa saja yang harus dimiliki guru SD di era digital. Terus yang kelima, bagaimana penggunaan media digital dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Jadi kita masuk pada poin pertama, yaitu pentingnya media digital dalam pembelajaran di SD. Jadi teman-teman, media digital memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SD. Ada beberapa alasan pentingnya media digital. Yang pertama, dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar. Jadi media digital ini seperti video animasi, permainan edukatif, dan simulasi interaktif yang dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Terus yang kedua, memudahkan pemahaman konsep abstrak. Jadi konsep-konsep abstrak dalam mata pelajaran seperti matematika dan IPA dapat divisualisasikan secara nyata melalui media digital. Terus yang ketiga, akses terhadap sumber belajar yang luas. Jadi yang kita ketahui sekarang, internet membuka akses terhadap berbagai sumber belajar seperti e-book, video pembelajaran, dan platform edukatif yang dapat dimanfaatkan bagi guru dan siswa. Terus yang keempat, dapat melatih kemandirian belajar. Jadi siswa dapat belajar secara mandiri dengan bantuan media digital. Terus kita masuk pada poin ketiga, yaitu karakteristik media pembelajaran yang efektif. Jadi media pembelajaran ini dapat berfungsi secara optimal dengan memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, relevan dan tujuan pembelajaran. Jadi media harus sesuai dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Terus yang kedua, dapat digunakan. Jadi media ini harus user friendly. Jadi gampang dipahami oleh siswa dan guru. Terus interaktif. Jadi media yang interaktif dapat mendorong partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Terus harus menarik dan menantang. Jadi kita sebagai seorang guru harus mampu menarik perhatian siswa dan memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan kompetensi mereka. Terus poin ketiga, yaitu manfaat dan tujuan pembelajaran. Jadi media pembelajaran ini memiliki manfaat dan tujuan. Manfaatnya yaitu memperjelas penyampaian materi, meningkatkan retensi memori siswa, meningkatkan lingkungan belajar yang variatif dan tidak monoton. Terus komunikasi berbagai gaya belajar siswa seperti belajar melalui visual, auditory, dan kinestetik. Terus tujuannya apa? Tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran, dapat membantu siswa memahami materi yang kompleks,
mengembangkan keterampilan digital siswa sejak dini, dan mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terus kita masuk pada poin keempat, yaitu keterampilan apa yang harus dimiliki seorang guru SD di era digital. Yang pertama, keterampilan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK. Terus yang kedua, keterampilan mengembangkan media pembelajaran digital. Yang ketiga, keterampilan pedagogik digital. Keterampilan berpikir kritis dan kreatif, dan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Baik, poin terakhir yaitu penggunaan media digital dalam pembelajaran di kelas. Jadi untuk mengimplementasikan media digital dalam pembelajaran di kelas ini dapat kita lakukan dengan berbagai cara, seperti penggunaan video pembelajaran. Terus yang kedua, memanfaatkan aplikasi interaktif. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek dengan teknologi, menggunakan kelas visual dan augmented reality atau VR, dan virtual reality atau VR. Baik, itu saja pembahasan materi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Pertanyaan kami Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Kirmion. Di sini saya ingin bertanya pada kelompok 1, bagaimana media pembelajaran dapat membantu siswa memahami konsep yang kompleks. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rekam Syartop. Saya perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaan saya di sini, apa saja manfaat utama dari pembelajaran efektif di era digital? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Pertanyaan saya adalah, jelaskan fungsi dari pedagogik itu seperti apa? Oke, sekian. Sebelumnya, qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu pada mata kuliah pengantar pendidikan, dan yang sungguh saya banggakan teman-teman seperjuangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih dapat bersua jumpa di ruangan PGD guna melaksanakan aktivitas perkuliahan kita. Tak lupa pula salawat serta salam telah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil qiyamah nanti kita semua masih dapat mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu langsung saja perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Untuk itu perkenalkan, nama saya Sita Sindur Madaul. Di sini saya sebagai moderator, dan yang di sebelah kiri saya dan Hamid Suwa. Untuk itu langsung saja, saya tidak akan berpanjang lebar. Saya berikan kesempatan kepada ketua atau pemateri untuk mempresentasikan hasil makalah kami. Kepada saudari pemateri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja materinya. Materi kami hari ini berjudul Pendidikan Antrogogi. Sebelum saya masuk ke pembahasan, perlu diketahui pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan individu untuk meningkatkan kualitas dan mencapai tujuan hidup. Yang kedua yaitu antrogogi. Antrogogi adalah ilmu yang mempelajari proses pembelajaran orang dewasa.
Poin yang pertama yaitu A. Pengertian andragogi. Istilah andragogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu andro atau orang dewasa, dan agogos, yaitu pemimpin. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander pada tahun 1833. Yang kedua yaitu konsep dasar andragogi. Andragogi merupakan suatu pendekatan dalam disiplin pendidikan yang menerbitkan pada proses pembelajaran bagi peserta didik dewasa secara etimologis, dan istilah andragogi berasal juga dari bahasa Yunani yaitu andra yang berarti orang dewasa. Jadi poin B, poin C yaitu prinsip-prinsip andragogi. Yang pertama kebutuhan untuk mengetahui, yang kedua yaitu konsep diri, yang ketiga pengalaman peserta didik, dan yang keempat kesiapan untuk belajar, yang kelima orientasi terhadap pembelajaran. D yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar orang dewasa. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, dan yang kedua yaitu teknis pendukung pembelajaran andragogi. Faktor yang pertama, faktor internal. A. Motivasi dan tujuan pribadi. Motivasi merupakan faktor penting dalam pembelajaran orang dewasa. Umumnya orang dewasa belajar karena kebutuhan nyata, seperti meningkatkan karir, memperluas keterampilan, atau mencapai tujuan pribadi. Yang poin kedua yaitu teknik pendukung pembelajaran andragogi. Selain metode teknik tertentu juga dapat mendukung keberhasilan belajar orang dewasa. Yang pertama yaitu brainstorming, yaitu mendorong peserta untuk mengemukakan ide atau solusi secara bebas dan meningkatkan kreativitas dan melibatkan semua peserta dalam proses belajar. Demikian itu materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Untuk itu langsung saja saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya dengan batas pertanyaan 3 pertanyaan. Kesempatannya, di sini saya ingin bertanya, berikan contoh metode dan strategi pembelajaran yang efektif untuk orang dewasa. Untuk saya, pertanyaan saya bagaimana antropologi dapat membantu kita memahami dan mengatasi masalah kesenjangan budaya dan sosial dalam konteks pendidikan Indonesia. Oke, perkenalkan, nama saya Nabila Rumodar. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Jelaskan apa itu antra dan apa itu gogi. Kami memberikan waktu kepada menjawab pertanyaan dari saudara Melisa. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Melisa yang bunyi pertanyaannya, apa saja manfaat utama dari pembelajaran efektif di era digital. Jadi ada beberapa manfaat. Yang pertama,
dapat memperjelas penyampaian materi. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran, materi yang dipelajari bisa dapat diingat dengan baik dan dapat dipelajari dengan baik. Terus yang kedua, meningkatkan resiliensi memori siswa. Jadi kalau menggunakan media pembelajaran, siswa lebih mudah mengingat apa yang dipelajari. Terus yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar dan variatif dan tidak monoton. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran, siswa dapat belajar dengan metode yang berbeda yang lebih menarik. Terus yang terakhir, mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, bisa menggunakan visual, auditory dan kinestetik. Jadi itu manfaat menggunakan media pembelajaran. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada moderator. Enggak. Terima kasih moderator, apa yang sudah disampaikan saya sudah paham. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sajaria dengan bunyi pertanyaan, jelaskan fungsi dari pedagogik. Jadi, fungsi dari pedagogik yaitu membantu siswa memahami materi pelajaran dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Sekian dan terima kasih. Mulai. Oke, baik, sebelumnya terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari saudara Siti Rukia Rumeon dengan bunyi pertanyaan, bagaimana media pembelajaran dapat membantu siswa memahami konsep dan kompleks. Nah, media yang di sini kita ketahui di sini media pembelajaran dapat membantu siswa memahami konsep dan konsep, yaitu satu, media visualisasi, yaitu media seperti video, gambar dan animasi dapat membantu siswa mengidentifikasikan konsep dan kompleks dan membuatnya lebih mudah memahami. Yang kedua yaitu interaktif, yaitu media pembelajaran interaktif seperti simulasi permainan dan kursi dapat membantu siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Yang contohnya seperti video pembelajaran yang sudah sampaikan tadi oleh saudara pemateri. Yang kedua yaitu analisis, yang ketiga itu simulasi. Itu saja jawaban singkat dari saya. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Iya. Baik, kami minta perhatiannya dari saudari Nabila Rumodar. Di sini saudari pemateri akan menjawab pertanyaan Anda. Bunyi pertanyaannya tadi apa, Nabila? Jelaskan Apa itu antra dan apa itu gogi? Yang sudah seperti saya jelaskan tadi, pengertian andragogi, istilah andragogi berasal dari bahasa Yunani. Yang dimaksud dengan andra adalah orang dewasa. Sedangkan gogi atau agogos yang berarti pemimpin atau kepemimpinan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, langsung saja kami minta perhatiannya saudari Afifah. Di sini saudari Ririn akan menjawab pertanyaan Anda. Saudari Ririn Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Afifah dengan pertanyaan, berikan contoh metode dan strategi pembelajaran yang efektif untuk orang dewasa. Di sini contoh metode yaitu pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Orang dewasa lebih suka belajar melalui pengalaman dan pemecahan masalah. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Orang dewasa lebih suka belajar melalui proyek yang relevan dengan minat dan tujuan mereka. Yang ketiga, diskusi dan debat. Orang dewasa lebih suka diskusi dan berdebat tentang topik yang dipelajari.
Yang keempat, pembelajaran mandiri. Orang dewasa lebih suka belajar secara mandiri dan mengatur waktu belajar mereka sendiri. Yang kelima, pembelajaran berbasis teknologi. Orang dewasa lebih suka belajar melalui teknologi seperti video, podcast, dan aplikasi pembelajaran. Yang kedua, contoh strategi pembelajaran yang efektif, yaitu studi kasus, simulasi, role play, presentasi, dan umpan balik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. 3. Sudah paham, terima kasih saudari. Baik, selanjutnya kami minta perhatiannya dari Saudari Hajar. Saudari Hajar, kami minta perhatiannya. Di sini Saudari Janiba akan menjawab pertanyaan Anda. Kepada Saudari dipersilakan. Pertanyaannya itu bagaimana antropologi dapat membantu kita memahami dan mengatasi masalah kesenjangan budaya dan sosial dalam konteks pendidikan di Indonesia. Yaitu antropologi membantu memahami dan mengatasi masalah kesenjangan budaya dan sosial dalam pendidikan di Indonesia melalui analisis mendalam terhadap konteks lokal dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap budaya. 3. 3. Baik, teman-teman, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jika ada yang kurang atau kekurangan itu datang dari kami pribadi dan jika ada kebenaran maka kebenaran itu datang dari Allah SWT. Sekian dari dengan jabat kita khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu saya kembalikan kepada Ibu.